Pertama-tama kita akan mengukur berat badan pasien, ya. Setelah itu kita akan mengukur tinggi badan pasien. Kita minta untuk berdiri tegak. Ya, lalu di sini saya menggunakan pengukur tinggi badan digital. Lalu selanjutnya kita akan mengukur lingkar lengan pasien. Yang pertama, jangan lupa sing-singkan lengan baju pasien. Lalu kita cari tulang bahu pasien sampai ke tulang sikut pasien. Lalu kita ukur berapa panjang dari tulang bahu ke tulang sikut. Lalu kita bagi dua hasilnya. Hasil pembagian dijadikan titik pusat untuk mengukur lingkar lengan pasien. Jangan lupa pada saat pengukuran harus mengencangkan Medline agar hasil lebih akurat. Setelah itu jangan lupa catat hasil pemeriksaan. Baik Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Kita sudah mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan Ibu di mana hasilnya sangat-sangat baik sekali ya. Sangat-sangat normal ya. Dari segi usia juga Ibu baru berusia 27 tahun di mana semua kondisi Ibu ini sebenarnya sudah sangat-sangat layak untuk hamil ya. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah anak pertama Ibu baru saja berusia 1,5 tahun ya, di mana dengan anak Ibu yang baru berusia setengah tahun itu tidak disarankan untuk perencanaan kehamilan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan ya beberapa kondisi layak untuk merencanakan suatu kehamilan. Kenapa sih kehamilan itu perlu direncanakan ya? Yang pertama di sini kita harus mengingat sebagai orang tua bahwa anak adalah titipan dari Tuhan, di mana kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak kita, ya. Lalu yang kedua, kenapa kehamilan itu perlu direncanakan agar ibu, ya, selama menjalani kehamilan itu menjalani kehamilan yang aman, sehat, sehingga bayi yang ibu lahirkan bisa lahir dengan sehat, selamat, dan tumbuh menjadi anak yang berkualitas ya. Lalu selanjutnya untuk mendeteksi apakah ada resiko atau masalah yang mungkin bisa saja terjadi pada ibu maupun janinnya ibu. Jadi sebelum kita merencanakan kehamilan, kita nih bisa mengecek terlebih dahulu, kira-kira saya ada masalah nggak ya, kondisi kandungan saya ada masalah atau tidak, sehingga kalau misalkan memang ada masalah itu bisa dideteksi lebih awal ya. Kehamilan ini sendiri Bu ada dua, yaitu kehamilan yang ideal direncanakan ya, lalu ada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ideal sendiri jelas itu sudah direncanakan, sudah dipersiapkan ya. Sedangkan untuk kehamilan yang tidak diinginkan sesuai dengan namanya, yaitu tidak diinginkan. Mungkin saja ada ibu atau orang tua yang belum siap hamil tetapi tiba-tiba kebobolan ya. Ini termasuk kehamilan yang tidak diinginkan ya. Lalu selanjutnya, apa sih hal-hal yang perlu ibu perhatikan sebelum kita merencanakan kehamilan? Yang pertama yaitu kesehatan fisik ya. Kondisi kesehatan untuk kehamilan yang sehat, gizi yang baik ya. Jadi tinggi badan sudah sesuai, berat badan sudah sesuai, lingkar lengan sudah sesuai, gizi kira-kira sudah terpenuhi atau tidak ya. Lalu yang kedua yaitu ada kesiapan mental. Kira-kira apakah ibu, kita sebagai orang tua itu sudah siap secara mental untuk menjadi orang tua? Bukan hanya ibu saja, tetapi suami kita juga Bu. Apakah dia sudah siap nih berbagi tugas? Namanya orang hamil pasti bakalan manja, repot dan sebagainya. Apakah sudah siap berbagi tugas sebagai suami istri? Apakah sudah siap berbagi tugas sebagai orang tua ya? Lalu yang kedua yaitu kemudahan untuk mencapai fasilitas pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan. Jadi dengan merencanakan kehamilan, kita juga sudah bisa nih berencana kira-kira nanti selama hamil saya mau periksa di mana, saya mau kontrol di mana, nanti pas saya mau lahiran kira-kira dibantu bidan siapa, dibantu dokter siapa, lahirannya di mana. Jadi dengan mempersiapkan kehamilan itu juga sudah perlu dipersiapkan ya. Lalu yang ketiga yaitu kesiapan finansial. Kira-kira dana sudah cukup atau tidak kalau misalkan mau nambah anak, kira-kira kartu-kartu berobat
BPJS dan sebagainya. Kira-kira apakah sudah disiapkan atau tidak? Lalu ada transportasi, Bu. Itu yang paling penting ya. Kira-kira nanti kalau misalkan mau kontrol, mau pada saat persalinan, kira-kira sudah ada tidak transportasi yang digunakan, dan kebutuhan dasar lainnya itu juga harus perlu dipersiapkan ya. Lalu selanjutnya dari dukungan suami, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kira-kira apakah suami mendukung? Kira-kira apakah keluarga mendukung? Kira-kira di lingkungan ibu apakah semua mendukung? Karena dengan adanya dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar ibu, ini juga memberikan kehamilan yang nyaman, tenang, tanpa rasa khawatir ya Bu ya. Habis itu di sini ada yang disebut dengan kondisi layak hamil. Kira-kira kita layak hamil ini dengan kondisi seperti apa sih? Oke, yang pertama yaitu ada dari faktor umur. Jadi idealnya itu 20 sampai dengan 35 tahun ya Bu ya. Karena Ibu berusia 27 tahun, ini juga sudah termasuk kategori ideal ya. Apabila kurang dari 20 tahun, itu sebaiknya untuk menunda kehamilan. Apabila lebih berusia 35 tahun dan mungkin ini adalah anak pertama, boleh dilanjutkan kehamilannya dengan catatan harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan ya. Lalu ada jumlah anak. Idealnya itu kurang dari 3 orang ya. Tapi kalau misalkan sudah 3 orang, ya sebaiknya jangan nambah gitu. Habis itu ada jarak kehamilan. Nah, idealnya yaitu lebih dari 2 tahun. Nah, ini yang masalah ibu sedang hadapi ya, dimana anak ibu baru saja berusia kurang dari 2 tahun ya, dimana mungkin ibu harus menunda kurang lebih setengah tahun sampai dengan 1 tahun kemudian ya. Habis itu ada status gizi, di mana status gizi bisa dilihat dari lingkar lengan ya, dimana normalnya itu lebih dari 23,5. Tadi kan ibu hasilnya 24 cm ya, itu sudah termasuk normal. Oke. Terus berarti nih ibu kan nggak bisa ya, atau tidak dianjurkan sebenarnya untuk hamil lagi. Kira-kira gimana caranya kalau mau nunda setengah tahun sampai 1 tahun itu Bu Bidan? Oke, yaitu dengan menggunakan kontrasepsi. Saat ini apakah ibu sedang menggunakan kontrasepsi? Pakai kondom Bu. Iya, tidak apa-apa Bu, karena kondom ini juga termasuk salah satu jenis kontrasepsi ya. Jadi kontrasepsi itu banyak jenisnya, ada KB implan, ada IUD, ada suntikan, pil KB 3 bulan, dan kondom ya. Kondom dimana ibu yang saat ini sedang gunakan ya. Jadi ini sudah termasuk salah satu upaya untuk mengatur jarak kehamilan ibu gitu ya Bu ya. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan ke ibu. Kira-kira apa yang sudah saya sampaikan sudah jelas atau tidak? Jelas Bu. Baik Bu, kira-kira nih kalau misalkan saya tanya ibu, untuk kondisi ibu saat ini, apakah ibu termasuk kategori layak hamil atau tidak? Tidak Bu Bidan. Betul sekali Bu. Kenapa? Karena anak saya Bu. Ya, betul sekali, karena anak ibu baru berusia 1,5 tahun, dimana tadi idealnya jarak kehamilan itu anak berusia lebih dari 2 tahun. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ke ibu bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan ada apa-apa, ibu bisa menghubungi saya via telepon atau chat ya. Oke, terima kasih ibu atas waktunya. Selamat siang.